Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya mau membersihkan pintu kamar mandi saya yang sudah kotor banget ini ya teman-teman. Jadi sebelumnya saya sudah pernah membersihkan pintu kamar mandi saya yang satunya dan itu berhasil. Kemudian ini pintu yang kedua mau coba saya bersihkan teman-teman. Nah ini hasilnya setelah saya bersihkan itu lumayan bersih, warnanya juga lumayan cerah. Oke, kita langsung ke prosesnya ya teman-teman. Yang pertama ini saya tuangkan secukupnya Vaseline, dikira-kira saja seperlunya ya teman-teman. Kemudian ini saya campurin air putih seperlunya juga, langsung saya aduk-aduk biar merata sama Vaseline-nya. Dan yang kedua kita butuh spons buat cuci piring, sama jangan lupa pakai sarung tangan ya teman-teman. Selanjutnya kita langsung mengoleskan si cairan Vaseline sama air putih tadi di pintu kamar mandi kita yang mau dibersihkan ya teman-teman. Ini dioleskan secara merata, kemudian kita gosokkan sama spons ya bagian belakangnya yang agak kasar. Cuman karena tadi ternyata kurang ampuh, saya gosok pakai yang bagian belakang. Kemudian ini saya ganti pakai kawat besi yang dibuat untuk nyuci peralatan masak ya teman-teman. Nah sebelumnya itu saya sudah pernah membersihkan pintu kamar mandi saya yang satu. Dia itu cukup saya oleskan sama spons itu sudah langsung bisa teman-teman. Tapi ini tadi itu lumayan susah saat mau menggosokkan teman-teman, dan saya pakai kawat besi pun masih agak susah juga. Jadi mungkin karena pintunya sudah terlalu lama usianya dan kotorannya sudah terlalu menempel, jadi agak susah banget. Kemudian ini saya ganti view keseluruhan biar kelihatan ya teman-teman. Soalnya tadi itu di awal saya sebenarnya pengen membersihkan yang bagian atas dulu biar bersih total, ternyata agak susah. Jadi ini saya olesin ke seluruh bagian pintunya semuanya dan saya diamkan dulu. Setelah beberapa jam ternyata sudah kering dan saya olesin lagi sebelum saya gosok-gosok ya teman-teman. Jadi biar lumayan mempermudah saya saat membersihkan, ini saya olesin lagi. Dan teman-teman jangan lupa pakai masker juga ya, karena ini baunya sangat menyengat banget. Karena ini tadi prosesnya lumayan lama, tidak seperti saat saya membersihkan di pintu yang sebelumnya. Jadi bau si Vaseline-nya ini tuh tadi menyengat banget teman-teman, jadi ngegerak banget di pernafasan saya. Jadi saya harap untuk teman-teman kalau mau mencoba cara pakai Vaseline ini saja, jangan lupa pakai sarung tangan sama masker ya teman-teman. Nah ini sudah selesai saya olesin, kemudian lanjut saya gosok-gosok lagi, mulai dari atas lagi ya teman-teman, karena yang bagian atas itu tadi sangat kotor banget dan yang bagian tengah juga. Kalau yang bagian bawah setelah saya diamkan selama beberapa jam tadi itu lama-lama sudah bisa meluntur sendiri teman-teman. Jadi udah kelihatan biru ya yang bagian bawah itu, tapi yang bagian tengah kok masih kecoklatan. Jadi nanti saya coba gosok-gosok lagi. Nah ini saya gosok-gosok lagi yang bagian tengah, ternyata masih susah teman-teman. Membandel banget ini nodanya. Tapi tetap saya coba bersihkan dulu ya, karena melihat dari pengalaman saya yang sebelumnya itu kan berhasil. Nah ini coba nanti saya mau lihat hasil endingnya gimana. Tetap saya gosok-gosok nggak terlalu kencang ya teman-teman, karena nanti takut merusak dari bahan pintunya ini sendiri. Jadi seperlunya aja kita menggosoknya. Nah ini saya lanjut yang bagian atas lagi, itu sudah mulai kelihatan membiru, sudah mulai kelihatan bersih ya teman-teman. Dan ini saya lanjut di yang bagian bawah. Yang bagian bawah ini lumayan mudah dibersihkan ya teman-teman, dan dia juga udah ada sebagian yang luntur sendiri. Jadi saya menggosok yang masih kecoklatan aja.
Nah, ini saya kembali di bagian yang tengah teman-teman. Jadi yang tengah itu lumayan susah banget, nggak ada luntur-lunturnya sendiri saat saya diamkan tadi teman-teman. Jadi yang memerlukan proses lama banget itu yang bagian tengah. Mungkin kalau pintu kamar mandi teman-teman ada yang usianya belum lama banget, kurang dari 5 tahun, bisa langsung dibersihkan ya teman-teman, biar tidak terlalu susah saat mau dibersihkan seperti ini. Nah, ini itu pengaruh dari lamanya usia si pintu ini sendiri ya teman-teman. Dan ini setelah saya olesin lagi tadi, saya diamkan juga, dan kemudian digosok-gosok lagi pun masih susah ya teman-teman yang noda coklatnya di bagian tengah. Jadi emang harus butuh kesabaran dan proses. Nah teman-teman, kalau misal sibuk, nggak ada waktu atau males, disarankan sih emang ganti pintu aja langsung ya teman-teman. Tapi karena saya mau nyoba, daripada langsung beli tanpa mencoba, mending siapa tahu bisa bersih kembali sebelum membeli ya teman-teman. Dan ini saya sudah mulai proses pembilasan ya teman-teman, meskipun yang bagian tengahnya masih agak kecoklatan, tapi nggak apa-apa karena mungkin saya baru pertama kali membersihkan pintu kamar mandi di sini, di rumah ini. Jadi siapa tahu harus memerlukan beberapa kali untuk membersihkannya. Dan kebetulan keran yang bagian luar ini tidak bisa saya masukin selang, jadi saya langsung membilasnya pakai gayung ya teman-teman. Sambil membilas juga sesekali sambil saya menggosokkan ya teman-teman, siapa tahu masih bisa dibersihkan si pintunya setelah dibilas. Tapi masih susah juga ternyata. Jadi saya melanjutkan membilas lagi teman-teman, disiram-siram lagi sama air bersih. Dan supaya baunya si bakilin itu tidak begitu menyengat, jadi ini saya tambahin sabun cuci piring ya teman-teman. Kemudian saya gosok-gosok lagi, siapa tahu bisa lumayan membantu membersihkan juga ya teman-teman. Jadi ini saya gosok-gosok mulai dari atas sampai ke bawah, nanti saya gosok-gosokin semuanya. Kemudian nanti saya membilasnya lagi ya teman-teman, supaya saat selain saya mau masuk ke kamar mandi ini tuh baunya sudah tidak menyengat lagi dari Baiklin. Nah ini sudah lumayan bersih ya teman-teman dari sebelumnya tadi, meskipun yang tengahnya masih agak coklat, tapi cara yang seperti ini lumayan membantu banget karena kita bisa lebih berhemat, tidak langsung membeli tapi bisa membersihkan perlahan dari pintu ini sendiri ya teman-teman. Jadi emang tidak bisa sekali langsung bersih ya kalau si pintunya sendiri usianya sudah lama. Nah ini hasilnya teman-teman, yang bagian atas sudah bersih banget, tapi yang bagian tengah masih ada coklat-coklatnya. Yang bagian bawah pun udah bersih banget juga ya teman-teman. Jadi silahkan yang mau mencoba cara ini teman-teman, semoga berhasil. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.